Shalom teman-teman semuanya. Shalom. 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 Baik yang di sini maupun yang di rumah, dimanapun kalian berada. Shalom, bisa lambaikan tangan kalian. Haleluya. Shalom teman-teman yang di sini. Shalom semuanya. Bagaimana nih kabarnya nih? Gimana kabarmu? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi di ibadah Yabes. Dan bukan satu kebetulan kalau kita bisa hadir di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, mengakses layanan ini Bapa. Kami mau Tuhan untuk menyembah Engkau, memberikan waktu kami Tuhan, waktu kami yang terbaik untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan setiap dari hati kami. Engkau tahu kerinduan kami Bapa. Kami ingin Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami. Engkau yang datang Tuhan, Engkau yang mempesona kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mempesona kami. Kuasa-Mu sungguh nyata ada Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan,
tinggikan nama Tuhan, kita mau agungkan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau melihat setiap hati kami Bapa. Perlahan kita mau bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan, katakan kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Yes, Lord. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang Umur hidupku. Berikan kemuliaan yang termulia buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau sungguh menyayangi kami Tuhan. Demikian dengan kami Yesus, kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan sepanjang umur hidup kami untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sembah Engkau, kami mau memujikan nama-Mu Tuhan lebih lagi dan lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar. Saya mau sapa dulu nih. Shalom, shalom. Coba bisa dilihat kanan kirinya, walaupun kita menggunakan masker gitu ya. Kita bisa lambaikan tangan atau kita bisa kasih tosiku gitu kan ya. Kita bisa untuk melihat kanan kiri kita gitu kan ya. Oke. Haleluya. Karena ini udah siang gitu kan ya, kayak jam-jam ngantuk gitu. Kita mau bergoyang dulu untuk Tuhan. Oh, amin. Amin. Jadi Kita- siapkan, lenggokan Asik. ke kanan, ke kiri. Asik. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Woo! Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Yesus, kasih-Mu tiada terukur bagi kami. Woo! Sama-sama dengan saya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya.
muda ya, yang pastinya belum tua gitu kan. Musiknya udah asik nih. Nah, aku mau minta dong untuk kita bergoyang kanan, kanan, kiri, kiri. Coba yuk, kanan, kanan, asik. Kiri, kiri lagi, kanan, kanan, asik. Coba ya. Hatiku bersyukur, jiwaku asik, enak loh. Mulutku Pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Iya dari awal ya. Tiada terukur besar kasih setiamu, Tiada terukur besar kasih setiamu. panjang dan lebarnya melebihi Amin. Yes, benar. Woo. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Siap-siap kita bergoyang ya. Yuk. Hatiku Bersyukur, asik. jiwaku Memuji. mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali lagi katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu, Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bergoyang buat Tuhan. Hatiku bersyukur, Ayo angkat tangannya. Yuk. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. jempolnya diangkat boleh. Perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi yuk buat Tuhan kita yuk. Hatiku bersyukur, asik. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bersama dengan saya, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terhebat, terdahsyat, dan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Saya mau kali ini kita benar-benar lompat untuk Tuhan. Kita Yes. goyangkan gedung ini. Amin. Nah, dengan pujian kita yang luar biasa. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Say.
lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Ibadah kali ini bertemakan financial freedom. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman nggak lepas dari yang namanya finansial, betul? Ya. Cuman dari pengurus pun juga memiliki goals tersendiri. Kenapa kok tema ini yang diangkat gitu ya? Dan bukan suatu kebetulan kalau misalnya teman-teman bisa hadir di tempat ini maupun teman-teman yang mengakses layanan ini. Itu semua rencana Tuhan tentang kehidupan teman-teman. Jujur teman-teman ya, saya mau bersaksi sedikit tentang kehidupan saya. Mungkin yang beberapa orang yang nggak tahu atau sedikit yang mengenal saya gitu. Saya di sini nih merantau ya teman-teman. Nggak ada keluarga, nggak ada saudara, benar-benar sendiri. Hingga sampai detik ini Tuhan boleh izinkan saya untuk melayani di tempat ini, berdiri di sini. Itu semua kayak nggak ada direncanakan gitu ya. Termasuk segala macam finansial gitu. Dan bersyukurnya saya memiliki Tuhan yang benar-benar jauh di luar apa yang saya pikirkan, apa yang saya minta. Tuhan itu sudah sediakan jauh-jauh sebelum saya minta gitu teman-teman. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman pun juga akan memiliki problem masalahnya sendiri-sendiri yang nggak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Tapi di sini saya mau katakan kalau Tuhan itu loh sama, Tuhan kita cuma satu kan. Kita meyakini Tuhan kita cuma satu dan Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Kalau saya sendiri bisa berdiri di tempat ini, bisa melayani, bahkan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, itu semua karena kemurahan Tuhan. Banyak sekali cobaan yang saya hadapi sendiri tanpa kedua orang tua saya tahu. Saya lewati bersama Tuhan. Saya hanya berpegang teguh sama Tuhan. Saya cuman minta bantuan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Tuhan tahu, Tuhan bakal bawa aku terbang tinggi melewati setiap persoalan. Dan saya yakin dan percaya teman-teman pun juga akan mengalami seperti itu. Bahkan mungkin sudah ditolong sama Tuhan. Bukan suatu kebetulan kalau misalnya saat ini teman-teman memiliki hal yang sama dan problem yang sama yang seperti yang saya hadapi. Tapi satu yang pasti, bahwa kita memiliki Tuhan, kita akan dibawa terbang untuk melintasi setiap problematika di dalam hidup kita. Kita di sini berbagai kalangan. Mulai dari umur 25 sampai 40, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang single, ada yang sudah punya anak. Banyak sekali permasalahan di tempat ini ya. Tapi saya yakin kalau Tuhan kita tetap sama, Tuhan kita akan menyelesaikan setiap problem kita masing-masing sampai tuntas, sampai benar-benar kita tuh yakin bahwa ya Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu kayak nggak biarkan kita tuh jatuh tergeletak terus kita mengemis kepada orang lain atau kepada cara-cara yang mungkin nggak Tuhan kehendaki gitu. Mari kita mau sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Segala persoalan di hidup kita yang Tuhan bisa selesaikan. Kita percaya kalau Tuhan Yesus kita ini hebat. Tuhan kita ini benar-benar akan membawa kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Mengatasi setiap persoalan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan berlari kepada Engkau, menemukan
menemui Engkau Yesus, datang Tuhan. Kalau kami Tuhan gak memiliki pundak atau bahu untuk kami bersandar, tapi kami masih punya lutut Tuhan, untuk berlutut memandang Engkau Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan Yesus, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Memang benar teman-teman, kalau kita dibawa Tuhan lebih tinggi lagi, kita akan melihat bahwa persoalan kita tuh kecil. Bahkan kita tuh bisa menginjak segala persoalan itu bersama Tuhan. Amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri, perlahan-lahan kita mau pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan, ada kekuatan yang baru Tuhan saat kami melangkah. Walaupun melangkah
mau lihat persoalan kami kecil Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku kan terbang bagai raja wangi di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, bukan. Yes, Yesus, kami mau terbang tinggi Tuhan. Di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kau sungguh mulia Yesus, kami mau terbang bersama Kau Tuhan. Kasih setiap Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Di atas segala keraguan kita, mari kita meletakkan Tuhan untuk melewati segala percobaan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku.
lihat menyanyikan lagu ini bersama. Segala naikkan suara di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itulah impianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. mengasihimu, memuliakanmu, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, makanan rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, dan rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagimu. Kau layak terima itu semuanya Tuhan. Dan biarkan kasih karunia dan anugerah-Mu yang mengalir atas kami menjadi satu lawatan yang menjadikan kepenuhan akan Tuhan itu semakin nyata dan bertumbuh dalam hidup kami. Berkenanlah Engkau dalam anugerah kemurahan-Mu menerima segala pujian penyembahan kami, dan berkenanlah Engkau Tuhan dalam permohonan, dalam kerendahan hati melawat dan menjamah kami untuk memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami sambut dengan penuh pengharapan, sukacita, dan menyedengkan telinga dengan baik dan mengarahkan pikiran dengan konsentrasi kepada Engkau. Diberkatilah kami lewat pemberitaan firman-Mu. Berkata-kala dan berbicara sebab semua kami umat-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Silakan duduk kembali kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Ya, ini ibadah komunitas yang teman-teman menyebutnya dengan Yabes, Young Adult Bethlehem Service. Ini ibadah yang kedua atau berapa ini ya? Ya oke lah. Tapi saya berharap ibadah ini adalah ibadah yang akan menggerakkan orang-orang muda, keluarga muda untuk berada dalam satu komunitas saling membentuk dan saling membangun. Hari ini saya dikasih tema oleh pengurus tentang financial freedom. Ya, apa ini? Keuangan atau bebas keuangan atau keuangan yang merdeka, bebas dalam keuangan. Mungkin ini perlu direndahkan ininya apa? Targetnya, karena
Kemarin saya sempat melihat orang hebat namanya Profesor Renal Ghazali. Kenal? Oh, tahu ya? Atau enggak pernah tahu? Dia katakan saya itu mengalami financial freedom itu umur 40 tahun. Dan itu pun saya percaya dia adalah seorang yang tidak serampangan dan sembarangan. Jadi dia berkata umur likuran, umur 30 dia bekerja keras dan bekerja smart. Dan dia adalah orang yang saya pikir fokus, plan-nya sangat detail. Lalu kemudian ya orang hebat. Dan dia baru menyatakan dirinya mengalami financial freedom itu umur 40 tahun. Tapi mungkin orang berkata, ya biar itu Renal Ghazali. Yang saya kan tidak. Ya, kemarin orang sudah nganggap bahwa Indra Ken, lalu siapa lagi satu temannya itu yang dari Bandung. Oh dianggap sudah financial freedom. Sebab umurnya masih di bawah 30 atau 30. Tapi sudah segala sesuatu yang dibeli, dia ngomong murah banget gitu. Ya, saya pikir saya lebih setuju kepada profesor ini, Renal Ghazali. Jadi menurut saya hari ini saya tidak mengajar financial freedom. Karena itu terlampau tinggi bagi kita semuanya dalam komunitas Yabes ini. Dan kalau kita daratkan diri kita kayaknya itu terlalu tinggi. Jadi next lagi saya mengajar kita atau kita belajar ini aja. Financial Management Wisdom. Atau hikmat dalam manajemen keuangan. Loh kok kurang? Keuangannya kok hilang? Hikmat manajemen keuangan. Jadi karena itu yang diajar oleh Alkitab. Dan kalau itu kita terapkan, saya yakin percaya itu nanti targetnya dengan sendirinya akan menuntun dan membawa kita kepada itu tadi, financial freedom. Dan rupanya Alkitab mengajar seperti ini. Next lagi, Amsal 17 ayat 16. Nah, mari kita baca bersama ini dengan suara yang keras. 2, 3. Uang adalah sia-sia bagi orang bodoh. Mereka tidak memakai uang itu untuk Jadi rupanya bijak, wisdom, hikmat. Nah, itulah yang perlu kita perlukan sebagai orang benar. Memiliki itu. Dan kalau kita punya itu, memiliki wisdom, hikmat, bijaksana, prudent gitu ya. Maka dalam keuangan kita mesti terapkan. Dalam manajemen mengatur keuangan kita mesti terapkan. Karena kata Alkitab percuma orang bodoh, tidak berhikmat punya duit. Ya ada akan financial freedom. Di sekeliling kita sudah banyak terjadi. Ingat saya waktu saya SMA itu, teman saya itu penggemar olahraga. Tapi baca, dia bukan olahragawan. Jadi kalau tanya olahraga apa, artinya apa, kapan pertandingan, dia tahu. Karena kalau koran datang, ya dulu kan tidak ada media lain. Kita ini cuma koran, televisi, radio. Nah, itu yang dibaca sama dia olahraga. Hanya orang kan koran datang, iklan dilihat. Nah itu tukang beli atau jual itu. Teman saya baca dan dia waktu itu ngomong ada petinju yang lagi naik daun dan dikenal dengan nama leher beton. Dan sejak itu saya kasih perhatian, saya baca Mike Tyson. Dan waktu itu pertandingan, sekali tanding. Dari tahun 85, 86. Itu upah yang diterima oleh Mike Tyson dengan kurs rupiah zaman itu 80 atau sampai 96 miliar rupiah. Jadi dia sudah berapa kali tanding, jadi berapa uangnya zaman itu kalau dirupiahkan. Tapi terakhir kan kita tahu Mike Tyson bangkrut, punya utang, hidupnya kacau. Satu lagi yang lalu saya nonton biografi. Ini kaya juga nih orang ini. King of Pop.
Siapa namanya? Michael Jackson. Terakhir dia belanja hanya untuk beli boneka bagi anak-anaknya, anak angkatnya. Kartu kreditnya semua reject. Ternyata dia menanggung hutang sangat banyak. Jadi Alkitab betul tuh. Enggak ada gunanya. Bodoh dalam artian tidak berhikmat. Bukan bodoh orangnya, bodoh skillnya bukan. Tapi tidak berhikmat, tidak wisdom dalam pengelolaan keuangan. Jadi itu maksud saya. Jadi ini yang kita mau belajar. Jadi lebih tepatnya dalam memakai, mengelola uang itulah yang kita mau belajar. Next lagi. Jadi ini yang kita mau belajar. Alkitab tadi katakan uang adalah sia-sia bagi orang bodoh. Mereka tidak memakai uang itu untuk menjadi bijak. Jadi hari ini mari kita belajar cara memakai atau tepatnya mengelola. Next lagi. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Kita akan baca Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat 8 perhatikan, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, mari kita akan belajar dari ciptaan Tuhan yang lain adalah semut dalam hal keuangan. Karena bicara uang ini sensitif, penting, dan mungkin saya ngomong sangat penting. Kenapa? Karena ternyata rival, tandingan Tuhan Yesus itu bukan setan. Setan itu telah diletakkan di bawah kakinya. Tapi kata Alkitab yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup seseorang. Dan yang perlu diperhatikan rivalnya Tuhan adalah Mammon. Karena Tuhan ngomong begini, kamu jangan mengabdi pada dua tuan. Dan tuan yang satu itu bukan setan. Tuan yang satu itu adalah duit, Mammon. Dan kekasih-kekasih Tuhan tentu sudah banyak tahu uang itu bisa melakukan banyak hal. Bisa baik, bisa jahat. Dan katanya uang itu juga enggak ada say-nya. Apa say-nya itu kalau orang Chinese ngomong marganya. Ya. Walaupun saudara, bapak, ibu, ya. Ya, orang tua anak, kakak adik. Itu kalau sudah bicara uang itu bisa macam-macam. Bisa semakin dekat atau semakin renggang gitu. Jadi kalau hari ini kita belajar soal uang, ya saya setuju. Tapi bukan untuk merdeka dalam hal keuangan. Itu nanti mungkin. Yang sekarang kita belajar mengelola, memakai itu uang. Nah, bicara mengelola itu ada 3 bagian penting. Karena yang lalu saya dikasih tema ini saya ngomong, ini kalau seminar ini bisa berhari-hari loh. Bisa panjang. Dari bagian yang mana. Jadi saya pikir ya bagian besarnya aja. Jadi bicara menuju kepada merdeka keuangan atau berhikmat dalam mengelola itu. Yang pertama adalah ini. Ini kita mesti berhikmat. Mengelola dalam hal mencari, mendapat, mengumpulkan. Nah mulainya kan begitu. Kita punya duit ini kan dimulai dari sini. Ya apa caranya cari, mengumpulkan, dapat uang. Ya kalau dulu itu selalu di mana-mana kerja rajin, kerja keras, kerja rajin, kerja keras. Tapi buktinya banyak orang kerja rajin, kerja keras, ya uangnya dikit terus. Ya kan? Orang-orang minta maaf yang bekerja dini hari, kurang keras ya apa? Dini hari sudah berangkat tinggalkan rumah. Yang lain masih tidur, termasuk saya. Gitu. Tapi ada orang yang sudah di jalanan, berangkat memulai cari pekerjaan. Pulangnya juga bukan pagi hari, siang hari, sampai malam hari. Tapi toh nyatanya banyak orang kerja keras, kerja rajin, ya nggak dapat banyak juga.
Ya bahasa kita, ya gak sugi-sugi juga gitu loh. Makanya itu kemudian semakin kesini katanya mesti kerja keras dan kerja smart. Itu tadi yang diomong Renal Kasali juga gitu. Saya kerja keras dan kerja smart. Nah ini kerja smart ini. Saya tidak menerangkan detail, tapi proses ini adalah proses yang kita mesti berhikmat gitu. Keras ya, lalu kemudian smart iya. Nah ini perdebatan, banyak orang yang ngomong gak perlu keras-keras Pak, yang penting smart. Gitu. Ketokane pengangguran tapi berpenghasilan. Mau? Oh pengen. Ya itu Pak yang dicari Pak. Kayaknya ya banyak. Karena yang lalu saya konseling pernikahan seseorang. Saya tanya kerjamu apa? Saya satpam Pak. Satpam di mana? Satpamnya ini di dunia internet. Mozilla. Ya waktu itu. Jadi memastikan Mozilla jalan dengan baik di kota Malang ini. Ya saya. Jadi kerjamu apa? Ya mentelengi laptop Pak. Gitu. Cuma gak enak ambil tonggo-tonggo. Jadi kalau jam 8 saya keluar dari rumah. Kemana? Ngafe Pak, cari kafe. Lalu ya di kafe aja nanti sodok lama diusir pindah kafe lain. Dan di kafe dia buka laptop memastikan, memprogram, melihat gitu. Nanti jam 4 pulang, sebab rumahnya dempet-dempetan di kampung. Kok kalau saya tidak keluar itu tidak kerja kok rasanya pikirnya kerja apa arek iki pengangguran gitu. Bojoe kok gelem ae kawin ambek wong ini. Ya itu kata dia, jadi sekarang kerja ya macam-macam. Jadi saya enggak ngomong ya apa caranya, Anda mesti berhikmat pokoknya gitu. Mencari sebanyak-banyaknya gitu. Tapi mesti kan digarisbawahi kata kita orang benar, halal gitu. Ngomong sama diri sendiri halal gitu. Ya sih halal gitu. Nanti mencari smart tapi nggoreng orang. Nah ini susah ini. Ya susah, mesti ini mengelola ini, mencari inilah. Yang hari-hari ini menurut saya tidak perlu ngomong bagaimana dah yang orang-orang muda ini lebih pintar, lebih hebat. Ya. Yang lalu anak saya ini ngajak gini, kita beli ini alat-alat gini. Lalu kita mau panen, ya kripto, gitu. Bikin Bitcoin kata dia. Saya tanya apa caranya, gitu ya. Saya tidak pernah bayangkan. Ternyata alat-alat komputer yang biasanya kita beli komputer itu untuk kerja. Ternyata katanya di situ bisa memanen ladang duit. Saya ngomong usia saya sudah tidak nututi sama anak-anak muda ini ya. Orang-orang tua juga bingung. Karena hari ini bicara kerja ada banyak sistem yang terbolak-balik. Dulu kalau orang kerja itu ya untung mesti. Untung. Kerja apa-apa untung. Tidak ada orang kerja apa-apa rugi jarnoe. Dibangun terus. Loh, hari ini banyak pekerjaannya gitu loh. Saya baru paham, baru ngerti. Orang bikin kerjaan, gak ada untungnya. Tapi dibangun terus. Nah, saya baru belajar dari pemilik bosnya Avian. Bisnis hari ini itu tidak hanya profit. Bisnis hari ini butuh grow. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang grow-nya dibangun terus. Profitnya gak ada, tapi grow-nya dibangun. Sampai pada satu titik. Ternyata itu bisa di take over, dibeli orang lain. Maka loss, bakar duitnya yang sudah banyak itu tiba-tiba tergantikan ribuan, puluhan ribu kali lipat. Dan kemudian perusahaannya di take over. Contoh katanya, Blibli.com itu dulu nggak ada profitnya, itu loss semua, bakar duit kata orang. Tapi dia sedang membangun grow, perusahaannya tumbuh. Terkenal, hebat. Sampai pada satu titik, diambil BCA, diambil Jarum. Dan kemudian balik itu uangnya dia. Saya tidak nututi Anda yang lebih muda yang tahu berpikir begitu. Pokoknya kita mesti, zaman ini, menurut saya Anda mesti berhikmat. Kerja keras ya, tapi smart. Mungkin di atas smart kali ya. Inovasi, adaptasi. Lalu Anda akan dapat. Tapi kata Alkitab, ini proses yang harus kita ikuti. Kayak semut itu
Dia perlu enggak perlu, butuh enggak butuh, pokoknya mencari. Nah, yang di sini nih Anda mesti dapatkan menurut saya, ya sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya. Tapi ojo kok indera ken. Di situ aja gitu ya. Yang kedua, mengelola ini meliputi ini. Membelanjakan. Nah ini kan proses keuangan itu kan mengalirnya begitu. Kita dapat, membelanjakan, membeli, memakai, menikmati. Apalah bahasanya. Nah, ini juga perlu hikmat. Ini dengan adanya indera ken ketangkep. Anak orang kaya yang tajir namanya Tahir. Yaitu Chris Tahir. Itu lahir sudah kaya. Makanya kemarin waktu mantan presiden Indonesia yang perempuan itu ngomel soal orang antri minyak. Ngapain kok yang dipikiri minyak, kan bisa direbus, bisa dikukus. Dikritik sama orang lain. Ya jelas saja beliau itu lahir wis oge. Enggak ngerasa ngomongnya konco aku udah duwe utang ngono. Enggak tahu, Saudara. Enggak ngerti. Enggak ngerti caranya mamanya hari ini iso adang apa enggak adang, enggak tahu. Ya masuk akal juga yang ngeritik ngomong begitu. Jadi ketika orang rakyat kecil antri minyak, ya dia udah pernah ngerasakan. Nah, saya enggak tahu ini Chris Tahir ini kayaknya sama. Karena lahir sudah jadi anaknya Tahir, Mayapada. Tapi dia banyak beri nasihat-nasihat gitu. Soal ini membelanjakan. Nah, dia kemarin kasih 5 hal yang membuat kamu tidak, apa itu ya kata dia, terjerumus dalam keuangan yang boros. Salah satu yang saya ingat, diliten kabeh itu belanja-belanja online di sini. Shopee, Topet, apa di-delete kabeh. Sing kerjaane Shopee, Topet ndak terima. Di-delete kabeh kan ono sing tuku Topetku ambek Shopee-ku gitu. Menurut saya berhikmat gitu. Punya saya enggak tak delete, saya ada Shopee, ada Topet. Ada, saya juga ada Shopee, Topet, itu ada. Menuruti Chris Tahir, enggak blonjo. Jadi menurut saya, ya berhikmatlah, wisdom. Kata dia, beli yang perlu. Lalu hindari, jangan pernah makan di luar. Loh, ya enggak payu kabeh kolesterol. Payu kabeh, zamannya berbeda. Dia ngomong aja, jangan pernah beli makanan di luar. Makan di rumah, lebih sehat. Irit. Ya jelas aja. Tapi kan sudah bukan dunianya. Dia ngomong gitu, bukan dunianya. Dan saya kurang yakin juga kalau Chris Tahir tidak entertain, tidak makan orang-orang di luar. Jadi saya tak pikir, ya wis zaman sekarang pokoknya orang asal bunyi, lalu kemudian TikTok-nya akeh sing follow ikut, ya dapat duit juga dia, cuan juga. Jadi menurut saya dalam hal memakai, belanja, menikmati, ya gunakan hikmat. Saya hanya selalu ngomong begini. Ini sederhananya saya. Jangan besar pasak daripada tiang. Gitu aja. Tapi tidak gampang loh di sini. Itu kan banyak TikTok ngomong gitu. Uangnya dibuka. 400 juta. Gitu. Lalu tas 40 juta. Beli enggak, beli enggak, gitu. Beli enggak beli, gitu. Kemudian TikTok itu nyindir, waktu saldonya 45 juta, lalu kemudian tas 40 juta, enggak pakai mikir, gredek, gitu. Si ono 5 juta, gitu. Ya, saya enggak tahu, mungkin bertambah kaya seseorang makin bertambah hikmatnya, atau kayak sebutan banyak orang. Iling ya, uang itu lek soge tambah duit, tambah medit. Gitu. Saya tidak tahu, kamu punya teman dulu waktu sekolah royal, sekarang dia kerja duitnya akeh tambah medit apa enggak? Ya Anda yang bisa tahu. Tapi menurut saya sama, membelanjakan ini mesti berhikmat. Kalau saya pakai prinsip dana, jangan besar pasak daripada tiang. Gitu aja. Ya apa caranya membelanjakan? Ya menurut saya ada banyak ilmu yang kita bisa dapat. Tapi dalam hal membelanjakan itu,
kita mesti tahu ada banyak hal-hal yang prioritasnya mesti begini loh. Kebutuhan harus mendesak. Tapi dalam harus mendesak ini juga banyak nasihat para motivator ngomong. Yang mendesak belum tentu penting, yang penting belum tentu mendesak. Ini kayak filsafat gitu. Kadang-kadang saya mikir ya wangel apa? Contohnya bahwa penting belum tentu mendesak. Mendesak belum tentu penting. Itu kalau Anda mikir gitu, waduh mikir yang lain aja. Apa ya? Penting belum tentu mendesak. Mendesak belum tentu, ya itu uang itu kayak gitu, belanjakan uang. Iki sing dituku di, iki se. Itu enggak mudah loh kadang-kadang. Enggak gampang. Apalagi kemudian kalau kita enggak bisa mengelola itu kebutuhan, keinginan. Itu beda-beda. Handphone ini ya kebutuhan. Tapi kalau kemudian nuruti keinginan, ganti terus. Tapi ada yang ngomong begini, lah enggak ganti Pak, tambah rugi. Jadi dia ada hitung-hitungannya. Jadi mesti beli dulu, didol lagi, ini turunnya didik, jadi kayak angka sewa. Lalu kemudian didol, jadi duit, lalu kemudian kita beli lagi, itu nyicil lagi, dihitung ini lebih untung, nanti jual, aku enggak nututi. Jadi lebih baik, Anda yang lebih tahu, ada orang-orang gitu. Gonta ganti HP bukan karena dia ngikuti keinginan, enggak. Tapi kata dia ada hitungan bisnisnya. Gitu. Apalagi kalau bundling istilahnya. Nah, itu kan banyak orang ambil. Lalu kemudian tidak dipakai. Didol ke orang lain. Gitu. Nah itu mesti berhikmat, mesti kerjanya smart gitu ya. Jadi zaman sekarang ini pokoknya banyak prinsip yang dibolak-balik. Ya kan? Dulu orang mikir, orang irit itu barang satu ya sampai welek, rusak, tuku maneh. Sekarang belum tentu loh. Orang gonta-ganti itu ada prinsip-prinsip yang kadang kita tidak tahu, tidak ngerti. Ada lagi orang yang saya tahu dulu kartu kreditnya 32. Gitu. Banyak orang kasih nasihat, kartu kredit situ aja. Nah, ternyata dia 32 itu, dulu dia tidak punya apa-apa, sekarang jadi kaya gara-gara kartu kredit yang 32. Gitu. Ada ilmunya ternyata. Jadi kartu kredit itu dibelanjakan, kalau besok ditagih, itu berarti 40 hari lagi. Besok dicetak berarti 40 hari lagi kamu mesti bayar. Lalu hari berikutnya dia pakai lagi itu untuk belanja. Dan itu dijual di tokonya. Jadi dia asalnya tidak punya modal, hanya punya modal kartu kredit 32. Punya toko, punya rumah. Anak-anaknya sekolah di sekolah yang itu tadi ilmunya mesti wisdom menurut saya, mesti berhikmat. Ya apa caranya itu melakukannya. Jadi ada banyak juga orang belanja. Tapi ternyata belanjaannya bukan dipakai. Didol maneh. Ya, itu meliputi itulah pokoknya. Membelanjakan itu mesti juga berhikmat menurut saya. Antara kebutuhan, keinginan, ya yang lainnya lagi saya nggak tahu, menikmati hidup. Tapi ini bagian yang saya hanya ingatkan bahwa proses mencari, mendapat, mengumpulkan adalah hal yang harus kita lakukan. Karena bicara berhikmat ini yang diomong sama Amsal itu persis kan yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika ia dipanggil oleh Firaun tentang mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh juru mimpi tukang sihirnya dia. Dan Yusuf menafsirkannya. Ya, berkas-berkas itu yang 7 sama sapi yang gemuk itu sama. Akan ada 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. Lalu berkas yang kurus kering memakan berkas yang bernas gemuk. Dengan sapi yang kurus kering keluar dari sungai makan sapi-sapi gemuk itu sama. Akan datang setelahnya 7 tahun masa paceklik, kelaparan. Dan orang akan melupakan 7 tahun kelimpahan. Jadi tuanku, 2 kali mimpi itu dinyatakan Tuhan punya maksud. Jadi lebih baik pada 7 tahun kelimpahan Tuhan angkat orang-orang yang bijaksana, yang wisdom, yang berhikmat. Untuk mengumpulkannya sehingga nanti pada 7 tahun masa kekeringan itu akan
tercover, tercukupi oleh 7 tahun masa sebelumnya. Firaun kemudian rundingan sama anak buahnya. Kamu hebat, setuju dengan nasihatmu. Tapi di mana lagi cari orang hikmat, bijaksana? Hanya engkau yang sekarang ada. Jadi engkau aja aku tunjuk. Dan rupanya kan itu tadi, betul kata Amsal. Bahwa mengelola keuangan dengan hikmat. Itu yang dibutuhkan dan diperlukan. Dan Yusuf diangkat karena hikmatnya, kebijaksanaan. Jadi itu tadi yang saya katakan ya. Jadi mulai dari mengelola itu, mencari, mendapat, mengumpulkan. Yang kedua, membelanjakan, membeli, memakai, menikmati. Yang terakhir, ya ini, mengelola itu mestinya memberi, berbagi. Tapi kalau nanti memberi, berbagi, orang nggak bisa mikir. Makanya saya taruh menabung, mengumpulkan. Itu kayak semut itu tadi kan, kayak Yusuf itu tadi, 7 tahun dikumpulkan. Jadi kalau setelah kita cari, ada 2 keluarnya mestinya. Menikmati, membelanjakan, yang di sini adalah menabung, memberi, dan berbagi. Mungkin orang ngomong begini, memberi, berbagi, ini kalau prinsip keuangan dunia dulu enggak ada. Karena dunia menganut prinsip sedikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu. Tapi ternyata prinsip Alkitab ini tahun ke sini itu diterapkan dalam manajemen pengelolaan keuangan perusahaan. Zaman dulu enggak ada perusahaan itu nyumbang, ngekei. Zaman saya SD, SMP, jarang itu. Tapi makin ke sini kan sudah biasa ada dana CSR. Rupanya perusahaan tahu ada dana-dana di mana mereka mesti keluarkan duit. Nanam pohon, berkati anak-anak yatim piatu, apalagi bikin proyek sosial ini. Karena rupanya itu prinsip Alkitab. Kalau kita memberi, itu tidak hilang. Itu tapi menabung. Karena Amsal ngomong begini, barang siapa yang memiutangi, yang memberi kepada orang-orang lemah, orang tidak punya dan tidak bisa balas. Tuhan itu ngomong begini, Tuhan pasang badan, kamu ngutangi aku. Bukan memberi loh. Tuhan ngomong kamu ngutangi aku. Jadi kalau kita ini memberi kepada orang-orang yang tidak mungkin bisa balas sama kita. Tuhan ngomong itu tidak hilang, kamu nabung. Kamu itu ngutangi aku. Ya kalau Tuhan yang utang kan pasti dibayar. Kecuali kalau temanmu yang utang itu nggak bayar-bayar. Ya ini ngutang itu juga perlu hikmat katanya gitu. Jadi kemarin ada TikTok yang saya lihat sekilas. Bro, ya kenapa? Aku utang ono duit 1 juta bro. Besok tak bayar. Lalu misalnya, oh ya wes, entah ono besok aja enggak usah utang gitu ya. Betul itu. Iya kan? Entah ono meneh enggak usah utang, meneh dibayar. Ya betul. Tapi kata Tuhan itu kalau kamu memberi orang miskin itu nanam duit di sini loh. Kan Amsal juga ngomong, Matius ngomong begitu. Kamu jangan hanya mengumpulkan harta di bumi ngengat karat merusakkannya, mencuri dan membongkarnya. Kamu mesti juga kumpulkan hartamu di surga. Ya apa cara mengumpulkan harta di surga? Karena mungkin kita ke bank tanya akunnya Yesus berapa, nggak ada. Yang ada akunnya GBI Bethlehem. Tapi waktu kita melakukan untuk kemurahan hati kita memberi, itu ternyata kita sedang menabung loh, mengumpulkan. Ingat bahwa pemberian kita ini berdampak pada kekekalan. Matius 25 itu cerita tentang akhir zaman. Di situ ada kisah yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Di sana akan ada pemisahan antara kambing dan domba. Kita sudah tahu itu. Yang kambing disuruh enyah, yang domba disuruh masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Karena pada waktu aku lapar kepada yang kambing, kamu tidak kasih aku makan. Haus tidak kasih minum, telanjang tidak kasih pakaian, dan seterusnya. Mereka protes, kapan? Kami tidak pernah lihat engkau di dunia gitu. Waktu kata Tuhan, kamu tidak melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu tidak melakukan untuk aku. Dombanya tidak sadar bahwa disuruh masuk dalam kebahagiaan tuannya sebab aku lapar, kau kasih makan, tidak ada pakaian dikasih
tidak ada telanjang kasih pakaian, mereka, kapan kami melihat engkau seperti itu di dunia? Kata Tuhan itu kepada para domba, waktu kamu melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Jadi yang terakhir itu, ya nabung ya iyalah. Anda mesti punya saving. Kalau nabung ini kita mesti belajar dari orang-orang lebih kuno dari saya. Gitu. Orang-orang kuno dari saya itu dulu, ono ae tabungannya gitu. Ono ae punya ae duit. Ya. Bahkan ada jim-jim itu yang punya emas, punya apa, lalu ditanam di tanah. Anda jangan melakukan itu. Ya. Karena waktu ditanam di tanah dikasih tanda sama dia tekelnya ini. Gitu. Piro puluh tahun digeduk, gak ono. Heran dia. Kok iso gak ono, gak pernah dibongkar. Jadi akhirnya dia membabi buta. Keduk, geser. 1 meter. Gitu. Berarti tanah bergerak. Jadi menurut saya kalau simpen uang jangan ditaruh di situ. Untung masih geser di dalam kamar. Kayak geser yang mau tonggo. Kan hilang. Tapi orang dulu itu ngerti arti menabung. Dan prinsip ini tidak boleh dilupakan. Jadi proses ini recycle yang harus terus berjalan. Cari, membelanjakan, menikmati. Ya itu kan hidup harus gitu. Enggak mungkin kan cari tok. Kita hidup ini butuh duit tok. Walaupun orang ngomong duit bukan segala-galanya. Tapi kata-kata berikutnya, tapi segala-galanya mesti pakai duit. Gitu kan. Iya, kemana ada duit, tidak ada duit. Yang terakhir adalah proses saving. Mengumpulkan, menerima. Kadang kalau lihat ke belakang ada banyak hal yang saya sesal. Menyesali, kenapa saya tidak tahu itu, tidak saving itu. Gitu. Karena kemarin baru ada prediksi. Tahun 2008 itu ada krisis global. Saham BCA itu kalau orang taruh uang 10 juta katanya, 2008. Hari ini jadi 2,4 miliar. Saya ngomong begini loh, 2008 aku duit 10 juta, duit. Jangan dipikir pendeta gitu enggak punya duit. 2008, 10 juta. Cuma dulu saya enggak mikir, enggak tahu. Bahwa 10 juta ini kalau dibelikan sahamnya BCA. Gitu. Hari ini dibiarkan jadi 2,4 M. Ya tahu itu mek gedon tok aku. Kok aku gak ero ya? Padahal dulu banyak jemaat juga nawari saya, Pak, beli saham, tuku saham. Gak tahu, gak ngerti, gak tertarik. Nah, hari ini mesti belajar. Saya kasih pelajaran tapi saya juga belajar. Saya masih belajar juga. Makanya saya ngomong belum lah, financial freedom belum lah. Lebih baik kita itu tadi. Wisdom, financial management wisdom. Mengelola keuangan dengan bijak. Itu pesan saya kepada rekan-rekan muda yang hari ini barangkali itu tadi. Kata orang proses mencari itu bagian kehidupanmu yang hari ini. Tapi proses yang kedua, membelanjakan, menggunakan, menikmati mesti benar juga. Yang terakhir, menabung, memberi, berbagi. Itu bagian yang nggak bisa enggak, itu harus ada dalam hidup kita. Jangan dipikir kalau dapat, ya kayak aku aja. Enggak, ternyata kita dapat itu ada uangnya untuk aku, untuk Tuhan, dan untuk orang lain. Itu aja. Jadi yang kita dapat itu mestinya, ya ada bagian yang milik kita, ada bagian yang milik Tuhan, ada bagian yang milik orang yang harus menerima dari apa yang kita dapat. Oke, saya tidak memperpanjang apa yang saya sampaikan. Teman-teman yang melanjutkan ibadahnya bisa mempersiapkan ke depan. Saya mengajak kekasih-kekasih Tuhan untuk berdoa. Bapak bersyukur buat apa yang hari ini kami terima dalam pengertian yang sederhana yang hamba-Mu dapat dari Engkau. Hamba-Mu bagikan kepada rekan-rekan dalam usia mereka yang muda, yang masih panjang. Supaya mereka satu kali satu titik mereka mengalami keuangan yang merdeka.
Biarkan hari ini diawali dari hikmat. Kami minta, karena kata firman-Mu, barang siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta. Salomo juga dapat itu karena minta. Maka kami minta hikmat-Mu turun atas kami. Dan hikmat yang akan menuntun, menerangkan, memperluas dan memperdalam dari semua yang kami pelajari, yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami baca, yang kami belajar dari kehidupan banyak orang. Kiranya dari situ Tuhan disarikan, menetes tiada henti hikmat atas hidup kami. Supaya dengan kami bijaksana dan berhikmat dalam hal keuangan, maka satu kali kemerdekaan keuangan akan jadi bagian milik kami Tuhan. Tolong umat-Mu dan jemaat-Mu, karena kami adalah orang-orang yang ada dalam garis berkat-Mu. Seperti Engkau berjanji memberkati Abraham dan keturunannya. Mestinya kami, anak-anak rohani Abraham, hidup dalam garis berkat itu. Itu menjadi bebas dalam hal keuangan adalah sejalan dengan hati dan keinginan-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan pengajaran yang hamba-Mu sampaikan, jadi berkat bagi rekan-rekan muda yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saja kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan bisa dilakukan, bisa dimasukkan di amplop, ataupun nanti juga ada bisa ditransfer dan nomor rekeningnya bisa ditampilkan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yang sudah memberikan boleh bagi berdiri. Kita mujikan lagu ini. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saja kita akan mendengarkan info Yabes. Shalom Sobat Yabes, saya Acit, saya akan membawakan info Yabes selama 1 bulan ke depan. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Yabes. Kami sangat senang menyambut teman-teman. Yabes mengadakan ibadah fellowship setiap minggu kedua. Dan khusus untuk bulan April, Yabes Fellowship akan mengadakan barbecue dengan biaya Rp20.000. Dan jemaat terbatas hanya 20 orang saja.
Jadi buat teman-teman yang ingin ikut, segera mendaftarkan diri kalian dengan CPD. Dan tempatnya adalah di Pandanwangi Sulfat, jam 5 sore. Jangan lupa, tanggal 9 April 2022 jam 5 sore di Pandanwangi Sulfat. Yabes Service bulan depan, tanggal 24 April 2022 jam 11 siang di GBI Bethlehem. Dan untuk bulan depan, Yabes akan mengadakan ibadah Paskah dan mari kita bersama-sama merayakan Paskah bersama di Yabes. Jangan lupa untuk follow Instagram Yabes di Yabes_Malang. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita di Yabes GBI Bethlehem. Sekian Yabes info untuk bulan ini. Sampai ketemu di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya undang semua berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat jamahan bahkan hadirat-Mu sepanjang ibadah kami ini. Sungguh kami merasakan sukacita, bahkan anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Dan tiba saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami rindu Tuhan memberkati kami dengan berkat yang baru, berkat yang tak terduga-duga Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mari jemaat Yabes yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Kiranya diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah apa saja yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan. Tuhan membuatnya berhasil, maka engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Sekarang pulanglah, terimalah berkat yang limpah tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang penghiburannya dari Roh Kudus, bahkan anugerah yang limpah tercurah dari Putranya Yesus Kristus, mulai dari tempat ini sampai rumahmu, mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.